Profesor Dr. Ikrar Nussabakti kembali membuat pernyataan yang kontroversial. Saya sempat memberikan postingan terkait dengan ulasan saya tentang sosok guru besar yang bernama Ikrar Nussabakti. Saya mengkategorikan bahwa pemikiran Ikrar Nussabakti adalah pemikiran yang penting karena menawarkan kita tentang gagasan-gagasan yang kritis. Dan dalam konstruksi pemikiran filsafat, apa yang diulas dan digagas sebagai narasi dan argumentasi Ikrar Nussabakti dapat dikategorikan sebagai jenis atau genre pemikiran filsafat yang kritis, yang bisa kita temukan dalam banyak pandangan-pandangan dari para tokoh-tokoh pemikir filsafat. Ia harus disebut sebagai seorang guru kecurigaan yang bagaikan seperti Friedrich Nietzsche, seperti Sigmund Freud, dan bahkan Karl Marx yang menggonggong di sana-sini, menyalak di sana-sini, mempertanyakan banyak hal terkait dengan fenomena sosial, politik, dan kehidupan demokrasi di tanah air kita. Saya sempat mengatakan bahwa Ikrar Nussabakti adalah seorang guru kecurigaan yang sangat kritis. Tetapi teman-teman, sebagai seorang guru kecurigaan yang kritis, saya juga pernah menyampaikan pandangan saya bahwa seorang guru kecurigaan seperti Ikrar Nussabakti harus kita posisikan sebagai seorang guru kecurigaan yang kerjanya nyinyir. Nyinyir dalam arti karena menggunakan satu perspektif tunggal yang mengkritik terus bertubi-tubi tanpa pernah mengapresiasi. Beda dengan orang-orang seperti guru kecurigaan yang saya katakan tadi, seperti Karl Marx, Sigmund Freud, atau Friedrich Nietzsche. Mereka sangat kritis tetapi sekaligus memberikan apresiasi. Apresiasi berupa langkah-langkah yang bersifat solutif, yang bersifat jalan keluar untuk dilakukan dan dilalui oleh banyak orang ketika ide-ide mereka hendak dipertimbangkan untuk menyelesaikan atau memecahkan persoalan-persoalan yang ada. Tetapi ketika dikatakan guru kecurigaan yang nyinyir, maka saya ingin katakan bahwa guru kecurigaan yang nyinyir ini hanya bekerja dari satu perspektif tunggal yang ingin dipaksakan bahwa itu satu-satunya kebenaran yang harus diikuti oleh banyak orang. Tanpa sadar, guru-guru kecurigaan yang nyinyir ini menggunakan perspektif tunggal untuk mempengaruhi opini. Opini dalam rangka membenarkan bahwa itulah cara pandang yang benar dalam membaca realitas kehidupan politik, sosial, dan demokrasi di tanah air kita. Karena itu, orang seperti Ikrar Nussabakti saya kategorikan seperti orang yang kita sering juga temukan dalam beberapa pandangannya, yaitu Amin Rais. Dua-duanya raksasa dalam pemikiran politik di Indonesia. Tetapi karena perspektifnya itu datang dari disinformasi, fitnah, dan kebencian, maka saya mengkategorikan mereka itu seperti guru kecurigaan yang kritis tetapi nyinyir terhadap realitas yang ada di sekitarnya. Kali ini saya ingin memberikan ulasan komentar terkait dengan pernyataan bahwa Joko Widodo punya citra yang makin memburuk menurut seorang Ikrar Nussabakti. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, Ikrar Nussabakti menyampaikan sebuah pandangan bahwa citra Joko Widodo semakin memburuk. Ia mengatakan itu ketika menemukan beberapa informasi. Paling tidak informasi itu sudah kita ketahui bahwa sebuah LSM atau NGO yang katanya sangat independen, tetapi saya mengatakan dalam beberapa postingan saya, independensi dari OCCRP itu perlu dipertanyakan karena tidak ada posisi independen itu yang bebas kepentingan, tidak ada free value. Saya kira kita yang bergelut dalam bidang keilmuan, kita pasti paham bahwa tidak ada argumentasi yang bebas kepentingan, tidak ada pandangan yang bebas nilai.
semua kita syarat kepentingan. Karena itu OCCRP pun juga adalah sebuah NGO, sebuah LSM ketika merilis para pemimpin dunia yang jahat dan terkorup itu seperti Jokowi di urutan ketiga. Itu adalah sebuah pandangan yang mewakili kepentingan tertentu. Paling tidak kepentingan yang ingin memberikan highlight bagi banyak orang yang terus-menerus memposisikan bahwa kehidupan demokrasi di dunia ini, di banyak belahan dunia, ini selalu diganggu oleh para aktivis-aktivis politik dan demokrasi yang setia memberikan catatan kritis. Dalam konteks hal itu kita sangat paham dan kita setuju. Tetapi ketika perspektif yang dibagikan itu tidak berbasis bukti, maka sulit untuk mengatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh OCCRP itu adalah penelitian yang sangat ilmiah, sangat mendasar, dan karena itu harus kita terima sebagai sebuah fakta yang benar. Sekali lagi, tidak ada fakta, yang ada adalah interpretasi. Itu kata Friedrich Nietzsche. Karena ada interpretasi, maka syarat kepentingan syarat dengan nilai. Karena itu kita tidak boleh mentah-mentah begitu saja. Tetapi sayang, teman-teman, bahwa seorang Ikrar Nussabakti lagi-lagi tidak memperlihatkan kecerdasannya sebagai seorang ilmuwan. Ia mengatakan bahwa citra Jokowi semakin buruk, semakin bobrok, itu salah satunya karena termakan hoaks. Hoaks karena OCCRP memberikan pemberitaan tentang posisi Jokowi yang dianggap sebagai penjahat dan orang yang telah melakukan korupsi yang sangat membahayakan bagi kelangsungan kehidupan politik, hukum, demokrasi di tanah air Indonesia. Inilah teman-teman yang saya ingin katakan, bahwa seorang yang bernama Ikrar Nussabakti, bahkan kemarin saya sempat mengatakan Amin Rais pun juga adalah orang yang ternyata tidak imun dari hoaks-hoaks yang dimakan mentah-mentah. Padahal mereka itu adalah para guru kecurigaan. Mengapa guru-guru kecurigaan ini tidak bisa curiga juga pada berbagai macam berita yang seolah-olah semua diterima sebagai kebenaran. Padahal belum tentu itu berisi kebenaran. Apalagi menggunakan proses penalaran dan metodologi yang sangat kredibel dan punya pendasaran ilmiah yang sangat bisa dipertanggungjawabkan. Disinilah teman-teman saya menolak mentah-mentah pandangan seorang Ikrar Nussabakti yang mengatakan bahwa citra Jokowi sudah ambruk, citra Jokowi sudah bobrok, sudah buruk, dan karena itu kita selalu harus memposisikan Jokowi sebagai sumber masalah dalam kehidupan demokrasi di tanah air kita. Fakta sosial, fakta budaya yang kita saksikan hari ini adalah, sekali lagi, kediaman Jokowi menjadi tempat yang sangat baik untuk merepresentasikan, menggambarkan bagaimana penerimaan dan pencitraan Jokowi sebagai seorang tokoh politik dan aktor politik yang diterima oleh masyarakat luas. Kita tidak bisa membayangkan bahwa orang banyak berbondong-bondong datang ke kediaman Jokowi kalau tidak Jokowi adalah orang yang memang mewakili citra mereka sebagai rakyat biasa. Tidak hanya rakyat biasa, tetapi para politisi, para businessmen dan mereka-mereka yang bergerak di bidang seni dan budaya datang berbondong-bondong untuk sekadar bertemu dan melepas rasa rindu dengan Jokowi. Apakah itu bukan sebuah fakta sosial, politik, dan kebudayaan yang memberi pesan dan mempertanyakan selalu setiap orang yang selalu nyinyir dan menebarkan hawa kebencian pada Jokowi dan keluarganya nampaknya ditempeleng oleh kenyataan yang kita temukan sebagai fakta sosial dan fakta budaya tentang Jokowi dan keluarganya. Ini tidak bisa dibiarkan. Ini justru adalah sebuah realitas sebagai data empiris yang membalik logika-logika kita yang selalu kita bangun dari narasi disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Hei, mereka yang disebut para guru kecurigaan yang nyinyir, usaha Anda itu bagaikan menjaring angin alias sia-sia belaka.